Thank you everyone bisa hadir dalam acara ibadah Zoom, persekutuan Zoom kita pada hari ini. Kita akan melihat lawatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita ya. Kita biarkan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau berikan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan satu pujian. I hope everyone knows this song. Bapa di surga. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian. Amin. Dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang teladan akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Bapa di surga, Bapa di surga, kami cinta Kau. Amin. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian. Haleluya. Dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Father in heaven, Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty word, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, forevermore. Blessed be the Lord God Almighty. Amen. Who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty. Yes, Lord, who reigns forevermore. Father in heaven,
were in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises as your people declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang telah dan akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Engkau berkuasa Tuhan, yang berkuasa lamanya. Haleluya, kami sembah Engkau, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sembah, kami muliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, kami percaya Engkau hadir saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan. Karena firman-Mu sendiri yang menyatakan Bapa, dan kami boleh rasakan itu Tuhan saat ini, kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, terima kasih. Saya mohon Bapak Abner boleh buka kita di dalam doa. Haleluya. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi sungguh Roh-Mu lah yang menyatukan kami. Sehingga kami boleh ada di tempat ini, melakukan Zoom, ya Bapa, memuji dan membesarkan nama-Mu. Karena Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi Bapa, hamba-Mu Bapa Jislantang, yang akan bawakan firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, biar firman-Mu berbicara di hati setiap kami. Dan menjadi rema, dan sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-Mu, untuk menyenangkan hari ini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Orang-orang yang terkasih di dalam Tuhan, kita naikkan satu pujian. Kasih Allah lingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua,
tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Tak dapat hidup tanpa kasih. Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama, lebih sungguh kasih Allah. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah sanggup selalu tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama, lebih sungguh kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih yang menyelamatkan. Kasih Yesus tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih yang menyelamatkan. Kasih Yesus tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal baginya orang yang percaya padanya. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu
Haleluya, amin. Hati kita mau setiap orang mengenal Tuhan. Saatnya saat ini kita di penghujung akhir. Pada zaman ini kita mau bertemu dengan Bapa di surga nanti. Tapi sebelum kita bertemu dengan Bapa di surga, hati kita terbakar untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang harus mendengar berita Injil ini. Dan mereka bisa diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Kita katakan, mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan, haleluya. Bimbing kami masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan, mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Mataku
Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari Tuhan, lawat kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kepada kami Tuhan Yesus jawaban-jawaban. Berikanlah kepada kami Tuhan firman-Mu yang hidup itu, yang menghidupkan kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apapun yang merintangi kehidupan kami hari ini Tuhan Yesus dibebaskan. Hari ini Tuhan dijawab oleh Engkau Bapa. Terpujilah Tuhan. Kau baik, sungguh baik, amat baik. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Syukur kepada Tuhan ya. Karena Tuhan itu baik. Sahabat lama saya, Bapak Jesse Lantang. Tidak berlama-lama saya menyerahkan waktu yang ada ini. Silakan Pak Jesse, apa yang Roh Kudus taruh dalam hati Bapak? Terpujilah. Oke, shalom semua yang ada di Amerika, Brother Revin, good to see you again. Yes, ya, nggak nyangka juga ada baby di sini. Bianca, halo, good morning. Ada Maya tuh juga. Oh, hai Maya. Apa kabar? Ya, senang sekali pagi hari ini saya lagi berada di Surabaya, diundang pelayanan di kota ini. Dan luar biasa sekali saya bisa ada di Zoom ini bersama dengan saudara-saudara. Dan untuk saudara yang belum kenal saya namanya Jesse Lantang, tadi sudah disebut sama Brother Revin. Papa saya orang Manado, ibu saya orang India, makanya saya jadi seperti ini mukanya, ya. Istri saya 1, anak saya 2, dan saya masih bekerja. Dan lewat pekerjaan saya Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang gay lah, ada yang lesbian lah, ada yang keluarganya berantakan lah, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita itu selalu paling mahir memulihkannya. Amin, saudara. Oke, mungkin karena kita baru udah lama nggak ketemu dan ada yang baru jumpa dengan saya mesti cerita sedikit. Sebagai seorang pria yang salah satu hobi saya adalah pergi ke supermarket. Supermarket for me adalah stress release. Saya kalau udah penat gitu di tempat pekerjaan, saya selalu pergi ke supermarket. Oke, just to see all the goodies. Ya, untuk ngelihat warna-warni, barang-barang dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya cuma mau beli satu item, saya mesti keliling semua gang. Sampai akhirnya landing di kasir. Ya, harus lihat dulu semuanya, baru bayar gitu loh. Jadi supermarket buat saya adalah hal yang sangat-sangat menyenangkan. Nah, yang saya mau cerita buat saudara-saudara semua begini. Sebelum pandemi, saya selalu kalau beli Blue Band yang 2 kilo, Blue Band, margarin, itu selalu di Lotte Wholesale. Nggak tahu Brother Revin masih tahu apa enggak? Kayaknya udah nggak tahu ya. Ya, Lotte Wholesale zaman dulu itu Makro namanya. Ya, sekarang jadi Lotte Wholesale. Nah, Blue Band di Lotte Wholesale ini harganya 95.000, kadang-kadang naik 100.000. Ya. Beda sama di Lotte yang bukan wholesale. Karena Lotte yang bukan wholesale, Blue Band yang 2 kg itu bisa mencapai 120.000. Cukup signifikan perbedaan harganya. Nah, setelah pandemi sampai hari ini, saya udah nggak pernah lagi ke Lotte Wholesale, karena hari ini saya kalau beli Blue Band yang 2 kilo, itu selalu lewat blibli.com. Ya, karena harganya lebih murah dan banyak promonya, kadang-kadang dikasih free ongkos kirim, kadang-kadang. Oke. Nah, gelombang online shopping ini membuat di Indonesia ada supermarket namanya raksasa, bahasa Inggrisnya giant, mulai tutup di mana-mana. Mulai tutup. Ya, di Sentul saya lihat tutup, ya, di Bali tutup, di Manado tutup, ya, dan seterusnya. Nah, the reason saya cerita seperti ini, alasan saya cerita seperti ini adalah begini. Hari-hari ini di depan mata saudara dan saya muncul banyak sekali hal-hal yang baru. Banyak sekali. Saya kalau bacakan listnya saya,
kita bisa duduk sampai malam di Zoom ini. Ya, karena banyak sekali hal-hal baru yang bermunculan depan mata kita. Saya kasih contoh beberapa aja ya. Zaman dulu jeans robek dibuang sama mama saya. Zaman sekarang ya jeans robek dijual, harganya mahal, banyak pula yang beli. Oke. Zaman saya dulu lulusan universitas dibilangnya anak baru. Zaman sekarang lulusan universitas dibilangnya ancaman baru. Oke. Zaman dulu orang kalau masuk ke restoran cuma minta menu. Zaman sekarang orang masuk ke restoran yang diminta adalah password. Nggak cuma menu. Ya. Kita sebelum pandemi kita selalu mengumpul sama orang positif. Hari ini kita mengumpul sama orang negatif. Ya. Sebelum pandemi kita kalau bersin di depan umum kita diberkati banyak orang, bless you gitu. Ya. Coba sekarang berani-berani bersin depan umum. Ya, kalau nggak kita dikutukin satu RW, ya. So, this list could go on and on. List ini mengenai hal yang baru bisa sampai malam kita duduk untuk bahas ginian. Oke. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini mungkin malam di Amerika kita akan lihat apa kata firman Tuhan tentang kata yang satu itu, yang namanya baru. Oke? Saya akan bacakan buat saudara-saudara semua dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-10. Kolose 3 itu sesudah Kolose 2. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10, judul di atasnya itu manusia baru. Di Alkitab Bahasa Indonesia suka ada judul perikop ya, New Creation. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru. Saya suka banget sama istilah yang digunakan Rasul Paulus. Yang terus-menerus. Oke, saya ulang ya. Yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Nah, saudara mesti tahu bahwa kata baru sebenarnya diambil dari dua bahasa Yunani. Yang pertama namanya adalah neos. Neos kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah news. Bahasa Indonesianya berita. Dan berita ini adalah baru yang hanya satu kali. Saudara pasti sudah tahu gini ya. Berita tuh barunya cuma sekali. Kita nonton berita hari Jumat, nontonnya hari Sabtu, ya. Kita semua pasti komentarnya sama, oh itu berita kemarin, udah viral kok. Saya udah forward ke grup sebelah. Kita pasti semua komentarnya sama. Dan ini adalah konsep baru yang hanya satu kali. Dan gak cuma berita. Sepatu baru, waktu saudara pakai, dia gak baru lagi. Dia lecet bawahnya, dia keinjek temen, dia kena air hujan, dan lain sebagainya. Mobil baru keluar dari showroom, harganya langsung drop 30%. Ya, saudara yang senang di dapur, apel baru, saudara belah jadi 2. Saudara diemin 1 jam. Dia mulai melewati proses oksidasi. Ya, yang tadinya warnanya broken white, after 1 hour, tiba-tiba warnanya jadi kecoklat-coklatan. Dia nggak baru lagi. Ya, nah, yang saya sebut-sebut ini barusan, ini semua adalah hal yang baru tapi hanya satu kali. Oke. Nah, sayang banget. Banyak banget orang Kristen di Zoom ini, 20 orang ini enggak tapi ya. Banyak banget orang Kristen yang konsep barunya ini hanya satu kali. Sayang banget. Makanya banyak orang Kristen kita ngerasa baru waktu kebaktian Natal kan. Baru ngerasa baru. Kebaktian tahun baru ngerasa baru. Oke. Tapi sebenarnya kita nggak pernah lepas dari manusia lama. Kita cuma ngerasa aja jadi baru. Nah, ternyata Yesus datang ke dunia, dia bawa konsep baru yang berbeda. Bahasa Yunaninya kainos. Apakah kainos itu? Tadi yang saya suka istilahnya Rasul Paulus.
Bahasa Indonesianya adalah diperbaharui terus-menerus. Nggak cuma sekali. Terus-menerus. Sampai kita jadi serupa dengan Kristus. Di gereja Kolose, Rasul Paulus pakai istilah, sampai kita memperoleh pengetahuan yang benar, oke, menurut gambar pencipta kita. Menurut gambar haliknya. Ternyata kota baru buat saudara dan saya, ya, kota barunya surga buat kita semua itu ternyata unlimited. Yesus gitu kan? Kita sakit, kita disembuhin. Oke? Kita jatuh, kita diangkat. Kita dosa, kita diampunin. Dan itu terus-menerus. Come on saudara, kita nyanyiin kok lagunya. Kasihnya Yesus selalu baru. Tiap tahun? Enggak. Tiap pagi baru. Sayangnya kita nih orang Kristen seringkali cuma nyanyiin doang, tapi nggak di-download di belief system kita. Makanya kita nggak percaya. Kita nggak percaya kalau, mosok saya diperbaharui setiap hari? Iya, Yesus seperti itu. Dia selalu memperbaharui saudara dan saya setiap hari. Oh, suami-suami kalau tahu kebenaran ini, kasih mereka akan baru setiap pagi buat istri mereka. Right? Istri-istri kalau tahu kebenaran ini, kasih mereka akan selalu baru setiap pagi buat suami mereka. Karena Tuhan Yesus itu gituin kita. Nah, sudah seharusnya kita gituin orang-orang di sekitar kita. Kita kasih yang baru setiap hari. Oke? Nah, ada dua alasan. I'm sorry saudara-saudara, saya jam 10:30 waktu Indonesia bagian Barat dijemput. Ya, jadi saya berusaha untuk ya bisa share sebanyak mungkin buat saudara-saudara. Dan kalau nanti ada yang mau tanya jawab sedikit juga, ya, we will do that. Oke? Nah, ada dua alasan kenapa banyak orang Kristen itu sulit jadi manusia baru. Yang pertama namanya adalah intimidasi iblis. Be careful with this, karena this sound simple, but this is so serious. Karena iblis itu kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Can you imagine? Saudara dan saya kerjanya 2, 3, 4, makanya lembur. Ya, iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Oh, kerjanya ngapain? Mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Wahyu 12. Oke. Saudara mungkin pernah dengar kalimat-kalimat di telinga saudara. Lo kan selingkuh dulu. Lo kan cerai. Lo kan nonton pornografi. Lo kan bikin malu keluarga. Ya, lo kan nipu. Lo kan pembohong dan lain sebagainya. Lo nggak pantas pelayanan, nggak pantas nyanyi lagu gereja. Saudara sering dengar kalimat-kalimat itu di telinga saudara? Saya sering dengar loh. Ya, saya sering banget dengar gini-ginian. Kamu nggak pantas nyanyi lagu Hillsong. Ya, kamu pantasnya nyanyi lagu Ed Sheeran. Kamu nggak pantas nyanyi lagu gereja. Kamu nggak pantas pelayanan, angkat-angkat tangan lagi. Ngaca dong. Bayangin, dia ngomong kayak gitu siang dan malam. Can you imagine? Ya, dia nggak punya kerjaan lain. Dia punya kerjaan cuma itu, tapi lembur siang dan malam. No wonder banyak orang Kristen waktu diajak pelayanan sama Brother Revin, kita langsung ngomong gini, istri saya aja dulu deh, saya belum bener. Sering dengar orang Kristen ngomong gitu. Suami saya aja dulu deh, saya belum bener. Sering dengar orang Kristen ngomong gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Waktu kita declare kita belum benar, neraka tepuk tangan. Neraka tepuk tangan. Karena neraka berhasil membuat saudara dan saya tidak progres, tidak maju ke depan. Ya, kita cuma jalan di tempat dan noleh ke belakang. Lihat semua kegagalan, lihat semua yang memalukan, itu semua yang dibuat sama iblis. Oke? Saudara tolong ingat satu hal. Waktu kita berbuat dosa, Roh Kudus akan ingetin kita on the spot. Nah, kamu salah, nak. Kamu salah. Kita minta ampun, case close. Saya ulang ya, case close. Kasus ditutup sama surga. Besoknya yang ingetin salah kemarin siapa?
Iblis. Kamu ngapain tadi malam? Kamu nonton apa tadi malam? Kamu minum apa tadi malam? Iblis. I know what you did last summer. Itu iblis. Ya. Saya tahu kamu bikin apa minggu lalu. Kamu ke Bali sama siapa? Kamu ke restoran itu sama siapa? Iblis. Yang ingetin salah kemarin, minggu lalu, bulan lalu, dan seterusnya. Rasul Paulus di tengah kota yang dikuasai sama hawa nafsu, kota Korintus. Rasul Paulus dibukakan pewahyuan soal kasih. Dan salah satu statement yang dia tulis, itu jadi favorit saya. Kasih tidak simpan salah orang lain. Ya, 1 Korintus 13. Dan sorry to say, inilah jeleknya Yesus. Saudara tahu Yesus punya kejelekan? Ada, namanya lupaan. Itu jeleknya Yesus. Dia selalu lupa dengan dosa dan salah kita. Itu Tuhan Yesus. Come on guys, kita nyanyiin juga lagunya. Sejauh timur dari barat. Ada ayatnya. Ya, yang ngerti Pulau Bali pasti ngerti ginian. Matahari terbit di Sanur, terbenam di Jimbaran. Orang Sanur nggak bisa lihat sunset. Ya, orang Sanur nggak bisa lihat sunset, orang Jimbaran nggak bisa lihat sunrise. Bayangin sejauh itu dosa dan salah kita dilupakan sama Tuhan Yesus. Dia lupa. Sayangnya jeleknya Tuhan Yesus nggak nurun ke orang Kristen. Orang Kristen nggak lupaan, kita ingetan. Kita ingetan. Ya, suami salah 10 tahun lalu kita ingat sampai hari ini. Ya, istri salah 5 bulan lalu, kita ingat sampai hari ini. Orang tua kita salah 20 tahun lalu, my goodness, kita ingat sampai hari ini. Pertanyaan sederhana, kalau kita suka ingat-ingat salah orang, suka ungkit-ungkit salah orang lain, Tuhan kita tuh siapa? Karena Tuhan Yesus nggak gitu. Yang gitu tuh iblis. Tuhan Yesus sama sekali, dia lupa sama dosa dan salah yang kita buat. Oke? Saya pernah posting ini di Instagram saya, tapi saya mau share live buat saudara-saudara ya. Tahun 2018 saya ketemu dengan seorang worship leader, bukan Brother Revin tentunya ya. Saya ketemu di Indonesia dan dia tiba-tiba datengin saya. Jadi kita lagi nunggu di ruang tunggu gereja gitu. Dia datengin saya, dia ngomong gini, Kak, dia manggil saya kakak. Kak, saya nggak bisa lepas. Saya tanya, nggak bisa lepas dari apa? Saya nggak bisa lepas dari pornografi. Saya itu sehari Kak nonton 6 kali. Bahkan mau pelayanan sekalipun, teman-teman musisi pada berdoa, saya mojok ke daerah yang nggak ada CCTV-nya, saya nonton dulu. Baru abis itu pegang mikrofon, shalom saudara-saudara. Ya, and I lead worship. Dan kakak mesti tahu, ini udah berlangsung bertahun-tahun. Dan saya akhirnya merasa bersalah selalu kalau habis mimpin puji-pujian. Dan waktu dia ngomong gitu, keluar air mata. Dan dia lanjutin ceritanya, kakak mesti tahu, saya udah didoain sama pendeta-pendeta banyak banget. Ya, saya udah ditumpangin tangan, diul-ul rambutnya, udah semua. Tapi tetap I cannot get out. Saya nggak bisa keluar dari pornografi. Saya bilang sama worship leader ini, kamu pernah baca 2 Korintus 5 ayat 21? Dia tanya, apa itu Kak? Inti ayatnya adalah Yesus yang nggak berdosa, dibuat berdosa karena kita. Jadi tukeran. Ya, kita dibikin righteous, Yesus dibikin unrighteous. Makanya Bapa di surga saat itu nggak mau lihat Yesus di atas kayu salib. Karena dosa kita pindah ke dia, kesucian dia pindah ke kita. Oke? Dan inti ayat itu, Rasul Paulus bilang gini, I am the righteousness of God in Jesus Christ. Bahasa Indonesianya, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Terus dia ngeliatin saya, iya Kak, saya pernah baca ayat itu, maksudnya kakak apa? Saya bilang sama dia, coba, kalau kamu nonton porno itu, kamu klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dia kaget, kakak yang benar. Maksud Tuhan gitu?
Saya bilang sama dia, kamu mau tetap dibelenggu atau mau merdeka total? Saya mau merdeka. Nah, nggak ada salahnya mencoba. Coba aja. Singkat cerita, Februari 2020 sebelum kita di lockdown, saya ketemu lagi sama worship leader ini. Ya, after 2 years. Dia peluk saya, dia bilang gini, Kak, it works. Waktu saya mulai klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Tiba-tiba yang nonton tadi sehari 6 kali, mulai turun sehari sekali. Makin turun seminggu sekali. Makin turun 6 bulan sekali. Hari itu waktu dia jumpa dengan saya, dia sudah merdeka total dari pornografi. Saya cuma mau katakan sama saudara-saudara, sama teman-teman semua bahwa dia merdeka bukan pakai kekuatan sendiri. Dia merdeka karena dia undang sebuah kekuatan yang namanya kekuatan salib. Dunamos bahasa Yunaninya. Dia undang masuk ke dalam dirinya. Dan itu yang membebaskan dia. Dari belenggu yang selama bertahun-tahun menghantui dia. Membuat dia merasa tertuduh. Saudara, Yesus Kristus itu bukan juru selamat ribuan tahun lalu. Enggak, sampai hari ini dia masih our Savior. Dia fungsinya masih juru selamat. Dia pengen lihat saudara dan saya. Dia pengen lihat kita semua bebas dari belenggu kita. Ya. Nah, tugas kita percaya dong sama dia. Percaya bahwa kita diperbaharui setiap hari. Ya. Jangan kita associate, maafkan bahasa saya. Kita associate sama kerajaan kegelapan. Ya, dia nuduh, iblis nuduh, kita ikut-ikutan nuduh diri sendiri. Ya, we condemn ourselves. Stop doing that. Ya, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, dan ini bukan hanya untuk pornografi. Ya, mungkin saudara lagi pengen balas dendam, saudara lagi sakit hati, saudara buka sosial media ada muka yang nyakitin saudara. Saat itu semua terjadi, coba mulai klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. I am the righteousness of God in Jesus Christ. I am the righteousness of God in Jesus Christ. Saudara tahu kalau saya bersepeda hampir tiap pagi 2 jam, saya selalu cuma ngomong itu, saya dibenarkan, thank you Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, saya dibenarkan. 2 jam saya cuma ngoceh kayak gitu. Ya. Dan saudara mesti tahu, saya ngelihat banyak hal-hal amazing itu on the way ke kehidupan saya dan terjadi dalam kehidupan saya. Saya percaya saudara, ya, kita semua punya banyak salah, termasuk saya. Ya, tapi please jangan nuduh kita, jangan associate with the devil untuk nuduh, condemn diri kita. Saudara mesti tahu, banyak orang ngalamin physical illness, sakit fisik. Ya, itu disebabkan karena internal konflik, bahasa kedokterannya gitu. Tapi kalau saudara baca Alkitab saudara baik-baik, internal konflik itu adalah kita menuduh diri kita. So, banyak penyakit terjadi bukan karena dosa. Saya ulang ya, banyak penyakit terjadi bukan karena dosa kita. Karena dosa sudah selesai di atas kayu salib. Saya ulang, dosa sudah selesai di atas kayu salib. Oke? Tapi yang membuat banyak orang sakit, ya, tubuh mereka sakit karena mereka condemn their selves. Ya, mereka menuduh diri mereka, saya gini, saya bikin malu keluarga, saya gini, saya selingkuh dulu, saya begini. Kita nuduh diri kita terus. Akhirnya, ingat, sel-sel di dalam tubuh kita tuh pinter. Waktu kita mulai nunjuk-nunjuk diri kita, mereka mulai, guys, yuk gathering. Ini master kita nih nuduh dirinya sendiri terus. Yuk, let's create a physical illness. Tiba-tiba makanya nggak heran orang yang suka nuduh dirinya, ya, tiba-tiba GERD, asam lambungnya naik, ya, padahal nggak kenapa-napa, ya, tiba-tiba migrain, vertigo, ya, nggak heran sampai ada yang kena penyakit-penyakit berat. Karena apa? Bukan karena Tuhan Yesus, bukan karena diri kita. Kita associate with the devil. So, jangan pernah lagi nuduh diri kita. Kalau ada penuduhan-penuduhan, ya, di telinga saudara, bilang, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Counter attack dong. Ya, diserang balik itu penuduhan. Jangan associate. Peace everybody. Oke? Nah, inilah yang disebut dengan good news.
kabar baik. Yesus datang ke dunia, dia nggak bawa bad news, dia bawa good news. Kabar baik yang disebut dengan Injil, ya, gospel, itu sama semua artinya, good news. Nah, please dong, kita orang-orang Kristen, kita punya digital platform, kita punya mimbar, kita punya panggung, ya, kita punya semuanya. Tapi please jangan pakai itu semua untuk sebarin bad news. Kamu gay, neraka kamu nanti. Kita suka gitu-gitu kan? Kok saudara belaga lupa? Ya? Kita suka gitu-gitu. Kamu kumpul kebo, lihat nanti toko kamu nggak laku nanti. Ya, restoran kamu pasti sepi. Ya, kita ketemu adik kita nggak ke gereja. Oh, pantas usahamu bangkrut, nggak ke gereja sih. Kita cuma sebarin bad news. Orang yang sebarin bad news membuat orang yang mendengar dua. Satu jadi takut, yang kedua jadi munafik. Muka dua jadinya. Karena apa? Dengar bad news. Oke? Coba mulai ya ngomong soal good news. Karena orang dengar good news itu berubah. Ya, ibu-ibu dengar tas LV sale 90% berubah kan? Mandi langsung, ngantre langsung. Ngantrenya 2 jam, gak peduli. Karena itu toko tas sale 90%. Yang cowok-cowok, kalau ada berita tiba-tiba Air Jordan yang klasik sale 95%. Kita ngantre. Karena apa? Kita dengar good news, kita berubah. Saudara yang tinggal di Indonesia, ya mungkin sebelum pandemi saudara masih ingat ada travel fair. Ya. Itu ngantrenya sampai kayak kaki 1000, saudara. Karena apa? Orang dengar good news. Apalagi ada kabar baik yang menyatakan dosa saudara dan saya diampuni 100%. That's a very good news. Seharusnya kita berubah. Jadi tahu diri. Ya, jadi anak-anak Tuhan Yesus yang tahu diri karena dengar good news. Saudara mesti tahu, kita sudah 2 tahun ini sering mendengar ya pesan untuk cuci tangan. Tapi pagi hari ini saya mau ajak teman-teman, saudara-saudara semua, selain cuci tangan, jangan lupa untuk wash our hearts. Supaya kita jadi good news carrier. Kita membawa virus good news kemanapun kita dipertemukan sama orang siapapun. Orang ngerasa ada good news dari kita. Karena virus ini contagious. Virus yang namanya kabar baik itu menular dengan cepat kemana-mana. Saudara, kita nggak akan pernah menangin orang pakai jari kita. Nunjuk-nunjuk, nggak akan pernah. Ya. So, saya mau cerita karena ini saya ngalamin. Tadi Brother Revin udah bilang, ya, saya itu punya kakak 2. Ya, kakak saya sebenarnya ada 4, saudara, karena kita berlima. Ya, saya punya kakak cowok tuh ada 2 di atas saya. Dan yang di antara saya sama Billy, ini ada yang dari dulu itu susah banget ke gereja. Dulu, waktu saya belum mengerti, belum belajar, belum jatuh cinta sama Tuhan Yesus, pelayanan cuman karena keharusan. Ya, saya suka hakimin kakak saya itu. Saya suka tunjuk-tunjuk dia, apalagi, kalau gua baru pulang pelayanan, pulang gereja, kita orang Kristen gitu kan, kita berasa kayak baru turun gunung, gitu kan kita gaya kita ngelihat keluarga kita yang nggak ke gereja, kita mandang rendah mereka. Oke? Nah, waktu saya dijamah sama anugerah Tuhan, saya tobat loh saudara, saya tobat setobat-tobatnya. Oke? Nah, kakak saya ini, dia punya hobi nonton konser. Nah, berapa tahun lalu dia bilang sama saya, Jess, nih Paul McCartney manggung loh di Australia. Saya tiba-tiba ngomong gini sama dia, gue ikut. Hah? Lu bukannya tim Hillsong? Enggak, gue tim Beatles juga kok, gue ikut. Dia bingung lihat saya. Ya, dan selama konser di Melbourne itu Paul McCartney, ya, saya tahu semua lagunya. Dia bingung lihat saya. Singkat cerita, balik ke Indonesia, dia bilang lagi, Jess, ini Scorpion mau manggung di Singapura. Gue ikut. Dia makin bingung lihat saya. Ya, mungkin saudara nggak tahu ya Paul McCartney, Scorpion. I'm kidding. Ya, dia makin bingung lihat saya. Singkat cerita. Hari ini kakak saya yang satu itu, dia jadi pribadi yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus.
Dia dimenangkan bukan karena lihat Jesse dan Billy jalan di atas air. Enggak. Dia dimenangkan karena dirangkul with good news. Dirangkul. Bukan karena ditunjuk-tunjuk. So, saudara, kalau ada adik saudara, kakak saudara, siapa anak saudara, nggak mau diajak ke gereja, nggak mau diajak kebaktian, nggak usah ajak gereja, ajak makan. Ya, ajak makan. Di meja makan dia udah mau datang ikut makan di meja makan, jangan dihakimin. Tadi kenapa nggak ke gereja? Jangan digitu-gituin. Stop bikin-bikin gitu. Ya, dia seneng film, ngomongin film. Dia seneng bola, ngomongin bola. Dia seneng NBA, ngomongin NBA. Dia seneng apa aja. Dia seneng musik, ngomongin musik. Saya percaya janji firman Tuhan akan terjadi. Satu orang diselamatkan, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Inilah good news. Jadilah agent of good news. Yesus datang ke dunia. Coba kalau saudara lihat Alkitab saudara baik-baik. Dia cara menangin orang, dia selalu pakai good news dulu. Baru orangnya berubah. My favorite adalah waktu dia rekrut Petrus. Ya, Petrus Lukas 4 dan Lukas 5, nanti aja saudara baca sendiri. Lukas 4 mertuanya Petrus disembuhin. Dan dia nelayan, pasti malamnya dia berangkat kerja. Ya. Dan ternyata semalaman dia lihat bad news, nggak dapat ikan. Nggak dapat sama sekali. Dan dia merapat, ada Yesus pagi itu. Dan Yesus tiba-tiba ngomong gini, yuk bertolak ke perairan dalam. Kalau kemarin mertuanya nggak disembuhin, Petrus pasti ketawa dan jadi sarkastik pasti. Ngapain ini tukang-tukang kayu nyuruh-nyuruh nelayan? Tahu apa tukang kayu? Nggak ada orang nangkep ikan pagi-pagi, nggak ada. Semuanya malam sampai subuh. Tapi karena mertuanya baru disembuhin, akhirnya Petrus nurut sama Yesus. Itu kerjaan yang nggak gampang. Buka talinya perahu, didorong ke tengah. Ya, itu kerjaan nggak gampang. Dan you know the rest of the story. Akhirnya perahunya Petrus hampir tenggelam karena tangkepan pagi itu banyak banget. Sampai ke darat, Yesus cuma bilang gini, mulai hari ini kamu bukan penjala ikan, kamu penjala manusia. Petrus berubah dan dia jadi ikut Yesus. Apa yang datang duluan? Kabar baik atau perubahannya Petrus? Kabar baik duluan. Good news will lead men and women into repentance and change. So, saudara, hiduplah penuh dalam kasih karunia. Hiduplah penuh dalam anugerah. Ya, hiduplah penuh dalam His goodness. Ya, towards us. Itu harus kita hidupin setiap hari. Oke? Yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru? Yang kedua, namanya adalah kita nih punya salah konsep tentang kata yang namanya dunia. Kita pikir dunia itu tempat. Dan don't worry saudara, we're not alone. Muridnya Tuhan Yesus pernah ada yang kayak gitu, namanya Yohanes. Yuk kita lihat, Yohanes 21 ayat 25. Yohanes 21, ini ayat terakhir di Injil Yohanes. Yohanes 21, ayat yang ke-25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Oke? Jadi Yohanes nih, kalau pakai bahasa sekarang, masih banyak yang dibuat Yesus, tapi kalau saya tulis semuanya, nggak ada rak buku yang cukup. Karena di paradigmanya Yohanes, ya, dunia itu tempat. Saat itu ya, dunia itu tempat. Dan saudara mesti tahu, kata dunia adalah kata yang paling banyak ditulis di Injil Yohanes. Yesus bilang sama tentara Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, saudara masih ingat ayat Alkitab yang paling terkenal? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Oke? Nah, saya mau yakinkan saudara-saudara, teman-teman yang ikut Zoom pada pagi hari ini, dunia itu bukan tempat. Yang tempat namanya bumi. Ya. Makanya bahasa Inggrisnya beda kan? Bumi itu earth, dunia itu world. Bumi itu tempat. Terus dunia apa? Dunia adalah sistem yang ada di dalam planet bumi. Bosnya namanya iblis. Please be careful with this. Bosnya namanya iblis. Kok tahu Pak Jesse? Ya, karena iblis ngomong ke Yesus waktu dia lagi cobain Yesus. Mungkin saudara ingat ceritanya. Kalau kamu sembah saya akan kasih kerajaan dunia buat kamu. Yesus digituin sama iblis.
Nah, sementara bahasanya surga buat kita itu nggak pernah pakai kata dunia. Kalau saudara baca Alkitab, saudara baik-baik. Dari kitab Kejadian, taklukkanlah bumi, bukan dunia. Ya kan? Kalau saudara mempelajari generasi-generasi baru nih di bawah kita, ya udah ada Gen Z, ada generasi Alpha, sekarang anak-anak muda, zaman-zaman sekarang. Itu ayat yang sering dipakai Pengkhotbah 1 ayat 4. Generasi yang satu pergi, generasi yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Itu. Saudara masih ingat doa Bapa kami? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara masih ingat Wahyu 21? Kita nanti akan mengalami langit dan bumi yang baru. Oke? Jadi bahasanya surga kalau ngomong sama kita itu pakai kata bumi. Nggak pernah dunia. Nah, Yohanes akhirnya berubah. Dia akhirnya tahu. Kapan dia taunya? Waktu Yesus mau terangkat ke surga. Saudara masih ingat kisah 1 ayat 8? Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bukan dunia. Yohanes berubah di situ. That was his turning point. Dia berubah. Oh, dunia bukan tempat. Yang tempat itu bumi namanya. Nah, kita semua tahu Yohanes tulis 3 kitab. At the end of our Bible. Di akhir-akhir Alkitab kita. Tulisannya keren-keren di situ. Berubah semuanya. Yuk kita lihat ya. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kalau saudara scroll ke atas, itu judulnya Iman Mengalahkan Dunia. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. John finally knew ya bahwa bos daripada dunia itu iblis. Dan saudara mungkin tahu juga Yohanes di 1 Yohanes 4 ayat 4 tulis ayat yang cukup terkenal. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Nah, orang-orang Kristen yang kejebak sama sistem dunia, kita kenal bahasa Indonesianya mereka jadi duniawi. Pernah dengar? Ya, duniawi. Duniawi itu bukan gini, saudara. Satu minum air putih itu rohani, satu minum red wine. Yang minum red wine duniawi kamu. Bukan gitu. Ya, satu denger Hillsong, satu denger Beatles. Yang denger Beatles duniawi kamu. Bukan gitu. Karena Alkitab jabarin. Ya, duniawi itu apa? Saya bacain ya. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, dan 17. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa saudara? Keinginan daging, terus keinginan mata, serta keangkuhan hidup atau sombong, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ternyata duniawi ini, ya, Kristen sih, rajin kebaktian sih, rajin pelayanan, my goodness, rajin pelayanan sih, ya, tapi duniawi. Karena apa? Yang dikejar itu serba keinginan mata, keinginan daging, ujung-ujungnya sombong. Ini dia orang duniawi. Kita langsung ke case-nya aja ya. Saya suka sedih kalau lihat teman-teman yang katanya hamba Tuhan diundang keluar kota. Minta bisnis kelas sama hotel bintang 5. Minta. Kalau dikasih nggak apa-apa. Ini minta. Berdua istrinya lagi. Dan waktu udah pesawatnya boarding, ini boarding pasnya difoto, cekrek bisnis kelas, diposting ke story, diposting ke sosial media. Sampai di hotel bintang 5, ya, dia mulai berendam di kolam berenang. Dan dia mulai sosial media, guys, jangan lupa olahraga. Padahal dia cuma berendam, kayak kuda Nil, ya. Jangan lupa olahraga, guys, gitu. Dia cuma mau apa? Pamer. Sedih saya ngeliat gini-ginian. Ya, mau pamer.
7 tahun belakangan saya suka ngobrol sama banyak anak-anak sekolah Alkitab di Indonesia dan di luar Indonesia. Ini nggak semua ya, ini nggak semua. Please don't get me wrong. Tapi kebanyakan anak-anak sekolah Alkitab kalau ditanya, kenapa ambil sekolah Alkitab? Saudara tahu nggak jawabnya apa? Kebanyakan. Iyalah om, biar amplopnya tebel. My goodness. Saya dulu waktu ikut-ikut sekolah Alkitab, kalau ditanya, Jess, kenapa ambil sekolah Alkitab? Saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Jawabnya begitu dulu, anak-anak dulu. Sekarang beda. Iyalah om, karena gereja jadi business option yang menjanjikan. Ngeri banget. Kita pakai nama Tuhan untuk memperkaya diri. Mengerikan. Ya, banyak ibu-ibu di Zoom ini nggak ada. Kalau foto gitu, langsung begini. Tasnya harus di depan kamera, supaya merek tasnya viral. Ya, di Zoom ini nggak ada. Di Jakarta ada tuh beberapa. Ya, padahal lengan ibu lebih gede dari paha gue. Come on. Tujuannya hanya untuk pamer. Saudara mungkin bertanya, Pak, jadi saya nggak boleh punya tas baru? Boleh ibu, boleh. Saya nggak bilang nggak boleh. Punya sepeda baru? Boleh. Punya baju baru, mobil baru? Boleh. Semua boleh. Tapi pertahankan gaya hidup kayak restoran Padang. Sederhana. Setuju? Biasa-biasa aja. Biasa. Punya sosial media, pakai sosial media untuk jadi inspirasi untuk orang lain. Bukan untuk impress others. Bukan untuk pamer. Tapi pakai sosial media kita untuk inspire others. Memberkati orang lain. Dan pakai sosial media untuk promote kerjaan saudara. Produk-produk saudara. Promote itu. Jangan pakai sosial media untuk pamer, please. Jangan dong. Karena gini, orang yang duniawi, akhirnya mereka sulit menaklukkan bumi. So, jangan duniawi. Coba, jangan kejar keinginan mata, keinginan daging, ujung-ujungnya mau sombong. Jangan kejar-kejar begituan. Itu semua berasal dari dunia. Nah, ini duniawi. Bukan berasal dari Tuhan. Oke? Jadi kalau keinginan mata, segala macam, coba, jangan di-entertain. Jangan di-entertain. Well, ini 2 alasan kenapa banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru. Saya percaya waktu kita lepas dari intimidasi iblis, kita melepaskan semua roh duniawi, saya percaya kita akan terus diperbaharui. Akhirnya kita jadi serupa dengan Kristus. Kita akan melihat His goodness every day. Kita akan melihat kebaikannya Tuhan, ya, kemurahannya Tuhan setiap hari. Dan saya cuma mau kasih tahu saudara, jadilah orang Kristen yang kasih lihat kemana-mana, kasih lihat ke keluarga saudara, bahwa saya disayang sama Tuhan Yesus. Jangan kasih lihat ke keluarga saudara kalau saya sayang sama Tuhan. Beda loh. Beda ya, tipis garisnya. Orang yang mau kasih lihat dia sayang sama Tuhan, itu bahasa sekarangnya kadrun. Nah dengar? Kadrun. Kerjaannya mau kasih lihat kalau dia sayang sama Tuhan. Di Alkitab udah ada. Namanya Petrus. Petrus tuh kadrun loh, zaman dulu. Ya, sebelum dia berubah total, dia kadrun. Dia selalu mau kasih lihat, mau pamer selalu. Ya, Yesus bilang anak manusia akan mati dan bangkit dari. Saya mau mati juga dong. Cuman mau kasih lihat sama teman-teman. Gue deket sama si gondrong nih, gue deket. Di Taman Getsemani, Yesus dipegang tangannya sama tentara. Siapa yang reaktif duluan? Petrus. Dipotong, kayak kadrun beneran kan? Dipotong kupingnya Malkus. Tapi waktu Yesus lagi disiksa, cuman ditanya sama emak-emak. Bener loh orang Indonesia, the power of emak-emak. Bener orang Indonesia. Ya, tiba-tiba ciut dia. Kadrun gitu kan, kalau udah ketakutan, udah sendirian, ciut. Dia nyangkal Yesus sampai 3 kali. Ya. Dan ayam berkokok, Yesus udah berantakan tuh, udah hancur lebur mukanya. Dia noleh ke Petrus. Saya percaya di keadaan yang menyakitkan, dia noleh ke Petrus. Orang yang nyangkal tuh bahaya loh saudara. Nyangkal. Kita jalan sama istri ke gereja gitu, tiba-tiba orang-orang nanya, ini siapa? Ini adik saya. Nah itu nyangkal. Loh, saudara bisa bayangin nggak? Orang nyangkal tuh ngeri loh, ngeri banget. Ya, Petrus waktu ayam berkokok,
Dan Yesus ngelihat ke Petrus. Saya percaya Yesus ngelihat Petrus with full of love. Yesus nggak liatin Petrus, awas lo ya, awas lo nanti. Gue bangkit, lihat aja lo. Kalau Yesus gitu, Petrus udah nggak di sana, udah nggak di Galilea, udah pindah ke Jakarta, udah Petrus pasti. Udah nggak di sana. Akhirnya Petrus berubah. Because what? His goodness. Petrus berubah. Saudara, jadilah baru setiap hari. Mungkin satu cerita lagi ya. Boleh, Brother Evin? Saya juga udah mau dijemput nih. Wow. Saya tahun lalu kena virus, kena COVID Delta. Cukup berat. Dan yang saya mau cerita buat saudara begini. Saya nih satu keluarga, ya, kita nih bread lovers. Kita pencinta roti banget. Ya, beras di rumah kalau habis nggak ada yang panik. Roti habis, panik satu rumah. Ya, panik. Nah, waktu saya lagi isoman tahun lalu, saya ini di Jakarta punya favorit roti itu PB&J. Mungkin ini istilah American ya. Peanut butter and jam. Ada di daerah Menteng. Itu jual roti itu di Jakarta. Itu enak banget. Enak banget. Ya, peanut butternya pas, strawberry jamnya pas, semuanya pas. Ya. Nah, istri saya beliin 2 tangkep. Dikirim ke kamar tempat saya isoman. Saudara tahu what happened? Ini roti nggak habis. Nggak habis rotinya. Istri saya bingung. Jess, kok nggak habis? Hah? Kenapa? Kamu biasanya kalau makan roti itu kayak ayam dilempar ke kolam piranha. Brut, langsung habis. Kok nggak habis? Kenapa sayang? Gitu. Sembuh dari COVID. Saya tangkap satu pelajaran. Waktu ada virus corona di dalam saya. Roti terfavorit saya bisa nggak habis. Bisa nggak pengen. Nggak pengen. Sama saudara. Waktu ada virus good news di dalam kita. Dosa tuh menggiurkan. Tapi tiba-tiba kita bisa nggak pengen. Karena nggak pengen mah nggak mau, itu beda. Kita sering kali ngomongnya gitu kan, nggak mau, gue nggak mau. Laki orang, bini orang, nggak mau. Hati-hati. Kita ngomong pakai kekuatan sendiri itu hati-hati. Karena orang yang nggak mau, satu hari bisa mau. Tapi orang kalau udah nggak kepengen, itu sampai kapanpun dia nggak kepengen. Kayak saya sama kodok. Orang nawarin saya, Pak Jesse ini suike enak banget. Saya nggak kepengen, saya ngebayangin dia hidup, nggak banget. Semua binatang, semua begini, dia miring. Aduh, nggak banget. Matanya setengah, nggak banget. Dan saudara mesti tahu, kodok dibalik kodok. Katak dibalik katak. Aduh, nggak banget. Enggak banget. Kodok tuh nggak banget. Kodok sama saya N. Saya nggak kepengen sama kodok sampai kapanpun. Ya, nggak pengen. Nah, sama. Waktu ada virus good news. Dosa bisa menggiurkan, tapi kita bisa nggak pengen. Dan disitulah nama Tuhan ditinggikan. Kita bisa bilang, bukan karena gue. It wasn't me, bukan karena saya. Tapi Tuhan yang di dalam saya. Dia yang membuat saya jauh dari dosa. Karena dia gelarnya adalah juru selamat buat saudara dan saya. So, saudara, jadilah manusia baru setiap hari. Waktu kita salah, jangan nuduh diri kita. Lihatlah ke salib Kristus, disitulah hukuman saya. Disitulah semua penghukuman buat saya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyelesaikan buat saya. Saya percaya kita akan menjauh, makin menjauh dari dosa. Dan kita akan semakin baru, jadi serupa dengan Kristus setiap hari. God bless you all. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Ya, saya menyerahkan balik Zoom ini kepada Brother Revin. Thank you ya, Brother Jesse. Kita semua diberkati dengan apa yang disampaikan ya oleh Brother Jesse saat ini. Sayang sekali Brother Jesse sebentar akan meninggalkan kita gitu loh. Kita masih mau denger gitu loh apa cerita-cerita. Mungkin atau sebelum dia berangkat ada yang mau bertanya? Ya, I have 10 minutes. 10 minutes. Ada yang mau? 10 minutes. Silakan, waktunya ini saya kasih buat kita mau bertanya ke ini karena luar biasa sekali tadi ada yang sampai kasih hati, kasih ketawa, apa segala macam. Boleh, silakan. Luar biasa. Ya. Saya mahir
jawab pertanyaan-pertanyaan yang gampang. So, bertanyalah. Baik, mungkin dari saya. Ya, Bu Heni. Iya, terima kasih untuk kita semua. Shalom. Tuhan Shalom. berkati kita semua, teristimewa. Khusus untuk ini Pastor Jess, di mana saya sangat terberkati. Saya mau ucapkan terima kasih untuk semua yang ada di sini, bahwa saya sangat terberkati hari ini. Saya sangat apalagi dibangkitkan lagi semangat untuk lebih lagi mencintai Tuhan Yesus, karena di sini jujur saja saya terlahir dari keluarga yang memang istilahnya sih Kristen KTP gitu ya. Jadi orang tua, papa, mama, adik-adik saya, mereka tuh tidak begitu peduli dengan Tuhan, tidak begitu. Dan saya tuh seperti itu, tadi pelajaran itu kena banget ya untuk saya. Sangat ini, saya selalu bilang, kok kenapa ya tidak mau ibadah, tidak mau ini, tidak mau itu. Tapi saya ingat tadi Pastor Jess bilang, kalau kita sudah melayani, kita sudah fokus dengan Tuhan, kita ibaratnya naik ke gunung ya, naik ke gunung. Jadi lihat orang yang tidak itu ya, aduh terlalu gimana ya. Puji Tuhan, saya sangat terberkati, saya berjanji saya makin lagi jangan bosan-bosan untuk undang saya untuk gabung di sini, karena saya sangat terberkati. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Salam kenal untuk semuanya. Ya, Bu Heni, terima kasih ya, terima kasih. Puji Tuhan berberkati. Ada lagi? Ya, Brother JC, selamat pagi. Terima kasih. Ya, thank you. Aku kangen juga sama keluarga Lantang ini yang punya toko buku Immanuel. Iya. Aku ingin tanya, Jess, kalau pada saat ada orang atau kami lah belum bertumbuh rohani, belum dewasa ini, lalu buat kesalahan, menjelang waktunya dia bertobat dan mau mengampuni orang yang menyakiti dia, tapi sudah meninggal. Tapi dia orangnya udah meninggal, dan kita mau rekonsiliasi, mau restorasi, orangnya udah meninggal. Itu gimana? Yes, thank you, Brad. Yes, salam buat keluarga. Oke, ini pertanyaan seringkali saya terima ya. Orang yang nyakitin kita, tiba-tiba waktu kita mau ampunin, tiba-tiba orangnya meninggal gitu. Pengampunan adalah sikap hati, saudara. Jadi walaupun orangnya udah meninggal, yang penting hati kita tuh beres. Kita kalau inget dia, kita udah gak sakit lagi. Itu namanya kita mengalami pemulihan. Kita lihat muka orang itu lagi, walaupun dia udah meninggal, ya, tapi tiba-tiba hati kita udah pulih. Nah, itu caranya gimana? Caranya yang itu tadi. Kita bilang setiap hari, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Karena pengampunan itu proses, nggak overnight. Ya, pengampunan tuh nggak ada yang cuma semalam tiba-tiba kita udah ngampunin tuh orang. Nggak, pengampunan tuh mesti terus-menerus. Kadang-kadang iblis inget-ingetin yang dia buat diinget-ingetin sama iblis kan. Dia gini, dia gituin kamu, dia gini, dia gituin kamu. Nah, disitulah kita harus selalu klaim, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya banget ya, pengampunan dan pemulihan itu akan full terjadi di dalam kita. Gitu jawabannya. Thank you, Brad. Thank you. God bless you, Jess. Salam buat Billy dan keluarga Lantang. Tuhan berkati. Ya. Amin. Amin. Ada lagi? Tinggal beberapa menit lagi. I am sorry. That's fine. Ibu Bianca mungkin mau bertanya. Hey, baby. Manggil dia baby. Gue mau nanya toko rotinya nih, Jess, gimana nih? Iya. Jalan Tegal, Beb. Di Jalan Tegal. Ya udah, Ngana kirim Akang jo tuh roti. Besok kita golden years, jadi Ngana mesti kasih kado sama kita. tapi aku diberkati dengan bersaksi tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita disayang sama Tuhan. Karena itu yang aku alami, bahwa betul-betul aku disayang sama Tuhan. Thank you loh, Jessie. Sangat diberkati. You're very welcome. You're very welcome. Puji Tuhan ya.
Ini Ibu Bianca luar biasa sekali. Bawa Karena disayang Tuhan. Karena disayang Tuhan, jadi luar biasa. Yes. Amen. Thank you, Jess. God bless you. Thank you, God Phil. bless you too. Thank you, Bi. Ada lagi yang mau bertanya? Tinggal sebentar lagi. Ya, salam buat hambanya. Oh, Pak Sabto, ya. Sangat luar biasa. Semua yang tadi dinyatakan itu adalah mengenapi salah satu apa yang saya pernah alami sampai saya kan mantan dari Muslim. Terus ketika kami jadi hamba Tuhan dan sampai saat ini karena kasih karunia, sehingga kami tetap melayani. Tapi sejujurnya pernah saya juga hampir kecewa karena pada waktu kami pergi melayani sampai keliling-keliling daerah manapun di Indonesia, justru dari orang internal, orang dalam yang mengintimidasi, tahu baru bertobat, terus juga hanya lo bisa hidup dari sana ke sini. Tapi saya nggak jawab, tapi saya renungkan. Nah ini saya ketemu dengan peneguhan. Pak Sabto hilang-hilang suaranya. Soalnya mobile ya, dia mobile. Mesti berhenti dulu, mesti berhenti. Iya. Pak Sabto. Yes, roh bioskop, yes. Kapan-kapan di bar roh bioskop. Ya, nah, Pak Sabto udah ini dia. Nanti bisa kembali lagi. What happen kalau people keep excuse themselves saying kan kita itu hanya manusia, jadi bisa berbuat dosa anytime. Oh. Iya. Jadi terima kasih buat hambanya, diberkati, doain saya juga sebentar pelayanan di Depok dan saya percaya saya bisa menjadi keluarga baru di dalam komunitas yang sama-sama Yesus Kristus hanya satu nama yang kita agungkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Sabto, terima kasih. God bless you Pak Sabto, God bless your ministry. Selamat melayani ya. Iya. Tadi ada Ibu, tadi tanya apa Bu? Ya. Kita ini katanya setiap kali excuse kan saya masih manusia gitu. Ya. Gimana Bu? Jadi manusia itu kan ya berbuat dosa. Gimana mau sempurna? Yes, kita semua ini adalah manusia berdosa. Saya pun manusia berdosa. Yang sempurna cuma Tuhan Yesus. Makanya kita perlu anugerah Tuhan setiap hari, Bu. Ya, termasuk saya. Kita perlu anugerah Tuhan bukan tiap minggu, bukan waktu kebaktian doang, bukan. Ya, mau masak air aja kita harus bilang Tuhan. Tanpa Tuhan nih air nggak jadi. Mesti ngembangin sikap gitu. Karena kita nih orang yang berdosa tapi dilayakkan sama Tuhan Yesus. Diganti kan tadi saya udah sebut. Diganti di atas kayu salib. Ya, dosa kita pindah ke Dia, kesucian Dia pindah ke kita. Nah, seharusnya walaupun kita masih jatuh dalam dosa, kita harus semakin tahu diri. Ya, karena kekristenan nggak pernah bicara boleh atau nggak boleh kan. Kekristenan bicara tentang tahu diri. Udah disayang, dingertiin, diterima, diampunin sedemikian rupa. Seharusnya kita tahu diri. Jadilah orang Kristen yang lebih baik setiap hari. Mau berubah, akhirnya karakter kita jadi karakter Kristus. Begitu Ibu. Thank you. You're welcome. Satu lagi. Ya, one more question. One more question. And I'm signing Boleh? off. Ya, silakan. Boleh? Boleh. Saya cuma mau tanya, gimana kita kalau kita sesama teman sama-sama melayani, terus saya bukan mau menghakimi dia ya, teman saya itu, tapi dia malah lebih, maksudnya dia sering tampil di
di mimbar lah sebagai pokoknya sering tampil. Tapi kalau sudah turun dari mimbar, sikapnya tidak mencerminkan sebagai waktu dia di mimbar. Bagaimana sikap saya sebagai teman? Apa saya menegur dia atau bagaimana kita mau? Maksudnya kan kalau mau tegur dia juga, dia kan sudah tahu firman karena sudah melayani. Tapi gimana sikap kita sebagai teman? Dan karena kayak bagaimana? Pokoknya nggak jadi berkat lah kalau sudah turun dari mimbar, dia nggak jadi berkat. Terus teman-teman lain sering tanya, kalian kan sama-sama melayani, kenapa dia begini? Bagaimana sikap saya sebagai teman dan sama-sama sebagai seorang pelayan? Ini mungkin jauh dari sedikit menyimpang dari sharing Brother Jesse tadi, tapi saya mau pingin tahu ini karena sekarang sedang saya alami sekarang, gimana harus menyingkapinya itu sebagai sama-sama seorang hamba Tuhan. Gitu. Oke. Ibu, kalau ibu teman baiknya dia, tegur dia dengan kasih. Kasih tahu dia dengan kasih, jangan di depan orang, tegur dianya empat mata. Ajak ngopi kek, ajak makan kek, terus ngomong pelan-pelan sama dia. Ya, itu akan membantu sekali. Karena seringkali orang-orang yang di mimbar tuh udah nggak tahu mana ya, di mimbar tuh mesti jaim, mesti jadi orang lain. Dan tiba-tiba waktu turun dia tetap manusia lama tadi yang kita bahas, tetap manusia lama. So, sikap kita sama saya sering ketemu orang-orang kayak gitu, ya bukan ibu aja. Saya tetap sayang sama mereka, dan kalau mereka memberikan ruang untuk saya bisa ngomong, ya tegur, saya akan menegur mereka. Dan itu juga saya tidak dalam level menghakimi mereka, cuman kasih tahu aja. Oke? Kira-kira seperti itu, Bu. Thank you Pak. Thank you, brother. You're welcome, Ibu. You're welcome. Guys, saya mesti Kevin, sorry banget. Oke, next time kita ngobrol ya. Yes. Pasti thank you banget, kita sangat diberkati dengan pelayanan Puji Tuhan Pastor Jesse saat ini, dan kita doakan bahwa biar pelayanannya semakin mantap ya, banyak membawa berkat buat orang-orang. Puji Tuhan, banyak teman-teman yang dari Ibu Bianca, ada Ibu Maya, Ibu Maya mungkin lagi berdiam diri. Oke, selamat melayani ya. Thank you guys. Bye semua. Bye. God bless you. Bye. Ya, makasih. Puji Tuhan, Tuhan tuh baik luar biasa ya. Memang benar kalau kita itu harus diperbaharui, harus mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa diri kita adalah good news. Firman Tuhan itu good news. Jadi jangan membuat jadi jelek kepribadian kita ya. Puji Tuhan, firman itu adalah firman yang memerdekakan kita. Setiap hari kita harus katakan bahwa kita itu dicintai oleh Tuhan. Amin. Kalau tadi dikatakan kita terus bergerak karena Tuhan memberi kuasanya kepada orang yang bergerak. Dia tidak menunjukkan kuasanya kepada orang yang diam-diam saja. Di mana Tuhan, waktu Tuhan berbicara di dalam hati saya untuk membuka Jesus Calling ini, Tuhan itu banyak melakukan segala mujizat, banyak perkara-perkara yang terjadi. Waktu Tuhan buktikan bahwa dia itu sanggup, dia sanggup melakukannya. Bukan kita, tapi ini untuk Tuhan. Buktinya sampai sekarang kita bisa memberkati banyak orang, memberkati keluarga-keluarga. Itu semua karena Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dan seperti dikatakan tadi, masih banyak lagi yang akan kita lakukan. Ibu Vera tadi mengatakan bahwa dia siap untuk melakukannya di Manado. Bapak Ino di Bandung Selatan. Jadi mulai terbuka pelayanan-pelayanan itu. Bukan kita, tapi karena Tuhan yang sanggup, Tuhan yang membuka pelayanan kita. Makanya tadi firman Tuhan sudah katakan bahwa kita ini adalah good news yang harus membawa berita pada orang lain. Nah, sebelum waktu kita tiba, kita harus menjadi berkat buat dunia ini. Kita naikkan satu pujian sebelum kita tutup di dalam, kita akan berdoa syafaat dulu. Baik, Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah kita.
Bapa yang terkasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu hari ini. Terima kasih untuk urapan Tuhan. Lewat Bapak Pendeta Jesse Lantang Tuhan. Engkau membawa kabar berita ya Tuhan pada kami masing-masing. Kami mau terus ya Tuhan diperbarui hari lepas hari. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami mau melakukan dan mengerjakan ya Bapa apa yang Tuhan perintahkan untuk menjadi saksi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah banyak melakukan ya Bapa apa yang Engkau kehendaki. Tetapi kami percaya bahwa ini adalah hal yang kecil ya Bapa. Hal yang terkecil dalam hidup kami. Kami mau memberikan yang lebih lagi Tuhan. Dan lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kami rela Tuhan untuk mengenyampingkan ya Bapa kepentingan kami untuk kepentingan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang dipulihkan, banyak jiwa ya Bapa yang bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati ya Bapa akan Jesus Calling. Terus ya Bapak menjadi saluran berkat ya Bapak bagi banyak orang. Engkau berkati ya Bapak tangan-tangan yang sudah memberi. Engkau berkati ya Bapak. Bahkan Engkau tambahkan terus ya Tuhan. Orang-orang yang akan memberi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua keluarga Jesus Calling yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami berdoa ya Tuhan untuk kesehatan mereka. Tuhan Engkau yang memelihara. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan mereka. Engkau yang tambahkan ya Bapa. Engkau buat berhasil setiap pekerjaan apa saja yang dibuatnya. Engkau juga memberkati ya Bapa rumah tangga lepas rumah tangga. Kami percaya Bapa bahwa hari lepas hari mereka akan terus diperbarui dan menghadirkan hadirat Tuhan di dalam rumah dengan menaikkan, membakar mesbah-mesbah ya Tuhan di setiap rumah-rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami juga mau berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati bangsa Indonesia. Engkau berkati ya Bapak akan pemerintahan, tanah, air, udara. Engkau berkati ya Bapa. Damai sejahtera dan sukacita Engkau limpahkan untuk bangsa kami Tuhan. Ketentraman, kenyamanan Engkau ciptakan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga ya Bapak untuk saudara-saudara kami yang di Amerika. Kami berdoa untuk pemerintahan Amerika Tuhan. Tuhan Engkau berkati juga tanah air udara. Engkau berkati pemerintahan. Engkau berkati ekonomi. Engkau berkati politik. Engkau berkati ya Bapak. Biar semuanya ya Tuhan, apa yang mereka lakukan sungguh berdasarkan kasih Tuhan. Sungguh berdasarkan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa pilihan Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Kami memberkati ya Tuhan Israel Tuhan. Kami memberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ya Bapa yang akan merubah ya Bapa paradigma-paradigma lama menjadi baru. Dibaharui hari lepas hari. Sehingga mereka akan menanti-nantikan kedatangan yang kedua kali. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bulan depan Tuhan, firman-Mu yang akan dibagikan oleh hamba-Mu Ibu Debbie Jojobo Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini, Engkau berikan kesehatan ya Bapak sampai pada pertemuan kami bulan depan Tuhan. Kuasa-Mu sempurna sehingga kami boleh mendengarkan kabar baik daripada Tuhan melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati keluarganya, berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami sudah selesai. Tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak akan pernah selesai dalam hidup kami. Mujizat-Mu tidak pernah selesai dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan
Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Menaikkan satu pujian sebelum kita menutup ibadah kita. Ingat, harus jadi berkat bagi orang lain ya. Harus jadi berkat. Memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Bila saatnya nanti ku tak ada lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Bila saatnya nanti ku tak ada lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Amin. Haleluya ya. Biar kita hidup kita bisa menjadi berkat